Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ana Saleh. Siap. Yang ngantuk angkat kepalanya. Angkat kepalanya. Yang bercanda berhenti. Biar gak kena. Coba yang itu kamu yang melanggar ya, lambat. Sudah sholat? Ngadep sini semua, ngadep sini. Ngadep ke saya semuanya. Ngadep saya. Menghadap ke saya, gak usah berdiri, ngadep ke saya aja. Jangan ngadep ke sana. Putar. Jangan, gak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa kita ini jangan bersembunyi nih. Jangan ini. Kita akan lanjutin ta'lim saat ini, yaitu fikih ya. Kemarin sudah dibahas mulai dari wudu semuanya. Coba yang masih pengen mengobrol siapa? Pengen ngobrol? Enggak? Ya, jadi berhenti ya. Gantian, sekarang saya yang ngobrol. Saya yang ngomong, kalian ngedengerin ya. Ana Saleh. Siap. Ayo semangat. Ana Saleh. Siap. Konsentrasi. Siap. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, hati selalu bertasbih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hati selalu. Jadi kita ini harus selalu bertasbih ya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbih walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua yang ada di muka bumi ini, semuanya ya, makhluk ini ya, baik makhluk yang hidup maupun makhluk mati, benda mati, semuanya membaca tasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian semua enggak ngerti tasbihnya mereka itu ya. Nah, kita sebagai makhluk yang berakal jangan sampai kalah ya. Semua makhluk yang enggak berakal pun membaca tasbih kepada Allah. Masa kita yang berakal enggak mau tasbih kepada Allah ya? Jadi kalau ditanya apa kabar? Alhamdulillah, hati selalu bertasbih, dengan harapan semoga kita diberikan kekuatan untuk selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu, sesuai dengan nama pondok kita, apa namanya? Pondok Pesantren Darut Tasbih. Ya. Oke, sekarang fokus, tidak ada lagi ngobrol-ngobrol. Itu ada Ustaz Haris, nanti akan ngeliatin kalian. Yang bercanda nanti akan ketahuan. Pada saat ini saya akan bahas tentang syaratnya sholat. Ada dalam fikih itu ada yang disebut dengan istilah fardu, ada istilah rukun, ada istilah syarat. Ya. Tiga-tiganya ini semuanya ini wajib ditunaikan, baik fardu maupun rukun maupun syarat. Cuman ada bedanya. Apa bedanya fardu dengan rukun? Fardu bisa dipisah, rukun nggak bisa dipisah. Ini adalah mazhab Syafi'i ya, begitu ya. Terus sekarang syarat. Syarat juga ada bedanya antara fardu dengan rukun ya. Tetapi sama-sama wajib ditunaikan. Syarat itu apa? Syarat itu ialah sesuatu yang wajib ditunaikan dalam satu ibadah, tetapi dia itu ada di luar ibadah tersebut. Jadi bukan di dalam ibadah, di luarnya. Kalau rukun ada di dalamnya. Contoh begini, rukun itu berapa rukun salat? Ada 17 ya. Nah, rukun itu di dalam, artinya ketika ibadah salat rukun dikerjakan. Itu namanya rukun, ada di dalam ibadah. Tapi kalau syarat itu di luarnya. Jadi di luar ibadah. Artinya sebelum ibadah itu dikerjakan, syarat sudah terpenuhi. Paham? Sebelum kita melaksanakan salat, syarat sudah ada. Artinya syarat itu ada di luar ibadah. Paham ya? Jadi syarat adalah sesuatu yang wajib dikerjakan dalam satu ibadah, tetapi sesuatu itu ada di luar ibadah tersebut.
Ada berapa syaratnya sholat? Coba yang tidur berdiri biar berdiri akan. Yang ngantuk berdiri. Biar saya gak ngobrol sendiri. Fian kamu nih, ya Fian ke depan. Oke. Dah semuanya ngadep ke saya, semuanya liatin saya. Tidak ada yang nunduk, tidak ada yang ngobrol-ngobrol. Yang bagus. Dulunya yang bagus. Yofian, jangan dirukong. Bersihlah, Bayu. Dah syaratnya sholat itu ada 8 ya. Yang pertama ialah harus suci dari 2 hadas. Suci dari 2 hadas. Perhatikan, dengarkan, nanti akan ada pertanyaan insyaallah setelah sesi akhir ya. Yang pertama ialah harus suci dari 2 hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Apa hadas kecil? Hadas kecil itu sesuatu yang mewajibkan kita berwudu. Itu namanya hadas kecil. Kalau hadas besar, sesuatu yang mewajibkan mandi besar. Tetapi ini bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu mensucikan dirinya dari 2 hadas, wajib suci diri 2 hadas. Apakah ada orang yang enggak mampu? Ada, yaitu orang yang dalam kondisi faqidut tahurain. Apa artinya? Faqidut tahurain itu dia enggak bisa wudu, juga enggak bisa tayamum. Ini kok masih bercanda nih ya. Gak usah dilayanin. Yang ngelayanin sama kena cewer. Jadi hadas, perhatikan, saya ulangi lagi ya. Hadas kecil ialah sesuatu yang mewajibkan berwudu. Kalau hadas besar, sesuatu yang mewajibkan mandi besar. Tapi bagi orang yang bisa mensucikan diri daripada hadas tersebut, kalau enggak bisa mensucikan diri, enggak wajib suci dari hadas, tapi tetap wajib sholat. Namanya sholatnya lihurmatil waqtih. Nanti setelah bisa bersuci, dia harus bersuci. Apa contohnya? Ada orang dalam perjalanan, ini contoh saja ya. Sampai tengah perjalanan itu dia mau wudu, tapi ketika pas masuk waktu, ketika mau wudu tidak ada air. Nah, kalau tidak ada air, kondisi seperti itu dia akan tayamum ya. Ya kan? Ketika itu mau tayamum enggak cukup syarat. Apa di antara syaratnya? Syarat tayamum ialah harus suci daripada najis. Ternyata di badannya ada najis. Berarti dia mau tayamum juga enggak bisa. Kenapa? Enggak cukup syarat. Mau wudu enggak ada air, mau tayamum enggak cukup syarat. Berarti namanya ini faqidut tahurain, enggak bisa pakai wudu, enggak bisa juga tayam. Dengarkan saya. Dengarkan. Nah, dalam kondisi seperti ini, dalam mazhab Syafi'i, maka dia tetap wajib sholat. Sholatnya namanya lihurmatil waqtih. Nanti dia setelah dapat bisa berwudu, nanti dia sholat lagi. Nanti setelah ada air, nanti dia wudu lalu sholat lagi. Paham ya? Paham tum? Jadi yang wajib bersuci dari 2 hadas itu ialah bagi orang yang mampu. Yang enggak mampu enggak wajib bersuci dari 2 hadas, tapi tetap wajib sholat. Namanya sholat dihormatil waktu. Nanti setelah mampu dia sholat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya sholat ialah harus suci dari najis. Suci dari najis. Tetapi najis yang tidak dimaafkan. Apakah ada najis yang dimaafkan? Berisik banget belakang ya. Apakah ada najis yang dimaafkan? Ada. Apa contohnya? Dimaafkan di baju. Darah yang sedikit. Nah, itu dimaafkan. Jadi harus suci dari najis, dari yang tidak dimaafkan. Baik di badan maupun di pakaian maupun di tempat sholat. Dan hal itu yang di pakaian itu walaupun jauh daripada pakaian kita tapi menyatu. Contoh begini, ada orang punya pakai sholat pakai gamis lebar, misalnya misalnya ini. Lalu di ujungnya itu ada najis. Walaupun dia nggak ikut bergerak dengan kita ketika sholat, maka itu tidak sah juga. Kenapa? Karena di bajunya namanya ada najis. Paham ya?
Jadi suci daripada najis itu di baju yang kepakaian kita walaupun jauh tapi nyambung dengan kita. Nah, terus kalau di badan termasuk juga harus suci di dalam hidung. Ini dimaksud hidung. Dalam hidung harus suci. Apalagi di dalam mata misalnya juga harus suci, atau kuping. Jadi tidak ada najis di dalam badan itu ya. Itu syaratnya yang kedua. Jadi yang kedua syaratnya sholat ialah harus suci dari najis yang tidak dimaafkan, baik di badan maupun di pakaian maupun di tempat sholat. Kalau di tempat sholat yang kena langsung, yang kena dengan tubuh badan kita nih. Jadi kalau nggak kena, misalnya sejadah nih, ada sejadah kan lebar. Di sini tengah-tengah ada, maaf, taica. Tapi kita nggak kena, baju nggak kena, tangan ini nggak apa-apa. Jadi kalau untuk tempat sholat ialah yang kena dengan badan. Tapi kalau dipakai yang baju ialah yang nyambung dengan baju atau sarung atau surban walaupun dia jauh. Misalnya ada orang punya surban dipakai, surbannya panjang banget, 2 meter, ujungnya kena najis. Nah itu juga termasuk tidak sah. Paham tum? Paham tum? Ngerti semuanya? Anak soleh. Ngantuk tum? Ngantuk. Nah ya. Apakah kalian ngantuk? Ngantuk. Kalau belajar memang begitu ya. Bangun itu. Jom. 1, 2, sudah. Ketiga. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga syaratnya sholat ialah menutup aurat. Syaratnya sholat ialah menutup aurat. Nanti ada pertanyaan, terutama SMA, kalau kamu bisa jawab harus mencapai nanti. Syarat yang ketiga ialah menutup aurat. Apa yang dimaksud menutup aurat? Menutup warna kulit. Jadi andai kata dia punya kulitnya kuning, nggak kelihatan kuningnya. Kalau dia kulitnya hitam, nggak kelihatan hitamnya ya. Mana auratnya? Auratnya laki-laki dalam sholat, laki-laki merdeka dalam sholat apa? Antara pusar dan lutut ini ditutup. Jadi kalau kamu pakai sarung, kalau nggak pakai kaos dalam nih. Kalau saya pakai kaos dalam. Ya ini kan contoh ya. Di atasnya pusar. Agak ke atas. Agak ke atas. Jadi jangan sampai ke bawah. Kenapa takutnya? Kalau ke bawah misalnya begini, kamu sholatnya agak ke bawah. Ternyata kancing bajunya ada yang lepas satu. Nah, nih lepas satu ini. Ini kebuka. Hanya melohong pusarnya ya. Itu gak sah ya. Paham ya? Jadi antara pusar dan lutut ini harus ditutup untuk laki-laki. Tapi untuk wanita, perhatikan, wanita seluruh badan. Seluruh badan kecuali hanya muka dan telapak tangan. Telapak tangan mana? Ini. Telapak tangan baik yang dari atas maupun dari bawah ini gak apa dibuka. Selain itu semuanya ketutup. Perhatikan wanita. Termasuk ini nih. Di sini nih. Harus ketat. Artinya apa? Andai kata kamu begini straight, ini enggak. Kalau begini enggak sah nih. Paham ya? Kalau pengen aman, pakai apa itu yang namanya itu? Yang ketat kayak kaos kaki itu? Enggak akan berubah itu. Ya itu ya. Jadi ketika kamu ngangkat tangan, enggak boleh terangkat nih. Jangan sampai kelihatan lengan ini. Ya, paham ya? Dah wanita. Walaupun rambut helai kalau kelihatan dalam sholat tetap tidak sah. Itu dianggap tidak menutup aurat. Ya. Perhatikan, auratnya wanita ini dalam hadis Syafi'i ya. Kalau wajah gimana yang harus ditutup? Perhatikan semuanya. Coba yang cowok juga dengerin. Kalau wanita dalam hadis Syafi'i itu ini ya, street termasuk juga aurat adalah ini. Dagu ini. Ini nggak boleh kelihatan. Nah itu siapa itu namanya itu? Aurela Putri ya. Kalau sholatnya begini ya Putri Aurela itu, jadi kamu kelihatan begini nih, ke sini itu nggak sah itu dalam hadis ini. Jadi agak ke depan, bukannya agak ke sini, ya. Jadi kalau misalnya karena ini masuk leher nih, ya, ini masuk leher, apa ini namanya nih? Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus agak ke depan, mukanya tarik begini. Ini dalam mazhab Syafi'i ya.
Kalau ada pun nanti ada pembahasan yang lain dalam fikih ibadah, itu nanti mazhab yang lain yang memperbolehkan. Tapi kita mengikuti mazhab Syafi'i. Syafi'i termasuk ialah harus ditutup ini sampai sini ya. Jadi kalau sudah lebar ke sini, ini namanya bukan lagi wajah. Apa nih? Ini masuk ke leher nih. Dah. Jadi yang ketiga, apa yang ketiga? Menutup. Ulangi lagi, yang pertama rukunnya salat. Syaratnya salat. Suci dari dua hadas. Yang kedua. Tuh kan, jangan lupa suci dari di badannya, dipakainya maupun di tempat salatnya. Yang ketiga, menutup warna kulit, jangan sampai keluar aurat. Auratnya mana kalau laki-laki? Antara pusat dan lutut. Dan yang wajib ditutup ialah di atas dan di samping. Perhatikan, di atas di samping. Andai kata di bawah, gak apa-apa di bawah. Contohnya apa di bawah? Ada orang sholat di tingkat atas, tapi tingkatnya bukan lantai, terbuat dari bambu itu, kan kelihatan di bawah ya. Lagi sholat, Allahu Akbar, Mirza sholat di atas, misalnya nih. Ada umam di bawah, boleh. Kok kelihatan itunya? Itu nggak apa-apa ya. Ya. Jadi yang nggak boleh, yang wajib ditutupi itu adalah di samping dan dari atas. Kalau dari atas tidak sah. Apa contohnya di atas? Begini, lihatin saya. Ada orang sholat pakai baju kerahnya nggak dipakai ini. Lihatin saya. Semuanya lihatin saya biar tahu. Saya contohin. Kerahnya ini dibuka, lalu nggak apa-apa saya kan ada. Lalu ininya di bawah pusar. Ya. Ketika ruku begini, biur kelihatannya. Kelihatan nggak? Ya, ini kan enggak, menurut saya kan ditutup. Misalnya kelihatan dari sini pusarnya itu juga tidak sah. Paham? Karena dihitung dari atas. Jadi yang wajib tutup ialah dari atas dan dari samping. Kalau dari bawah walaupun kelihatan itu enggak masalah. Paham ya? Paham tuh? Jadi yang ketiga ialah menutup aurat. Apa artinya menutup warna kulit, jangan sampai kelihatan. Di mana yang ditutup? Di samping dan dari atas. Andai kata dari bawah kelihatan maka itu tidak apa-apa ya. Nah, tetapi tetap sunnah dianjurkan bagi laki-laki maupun perempuan kalau salat itu pakai celana dalam. Ya. Innal arda tastaghfiru lil musalli bisarawil. Bumi ini akan memohonkan ampun kepada orang yang salat memakai celana dalam. Celana ya. Maksudnya ya. Artinya kamu walaupun tadi kan dikatakan yang di bawah enggak apa-apa ya. Jangan mentang-mentang di bawah enggak apa-apa lalu kamu hanya pakai sarung saja enggak pakai celana dalam gitu ya. Ya memang sah. Ya. Tapi kalau kamu pakai celana dalam ditutup pakai celana ya, maka bumi memohonkan ampun kepada orang tersebut ya. Jadi ada fadilah lain, dapat permohonan ampun daripada bumi. Paham tuh? Ayo bareng-bareng jawab. Yang ketiga apa yang ketiga? Menutup mana yang wajib tutup? Samping dan juga dari atas. Termasuk begini, kalau kamu punya pakaian entah sarung ada bolong. Bolongnya itu andai kata kamu duduk bertatap muka nih, sekitar 1,5 meter, warna kulitnya kelihatan di bolong itu, berarti bolongnya agak besar. Itu juga nggak sah ya. Tetapi kalau bolongnya kecil, andai kata kamu duduk takhotub, istilah bahasa kitab itu takhotub, kamu duduk begini itu gak kelihatan warna kulitnya saking kecilnya, biasanya kena rokok nih. Tapi gak kelihatan itu gak apa-apa ya. Jadi yang gak boleh itu sampai kelihatan warna kulitnya entah yang putih atau hitam. Paham tum? Paham tum? Ayo semangat. Ana saleh. Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat ialah syaratnya salat menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah, di sini yang dihitung kiblat ialah kalau kita di dekat Ka'bah wajib langsung lurus dengan Ka'bah ya. Tapi kalau jauh di sini ialah cukup memakai sangkaan saja. Kita sudah menghadap kiblat ya. Apanya yang menghadap dadanya? Di dadanya. Ini yang dihitung. Andai kata kamu sholat Allahu Akbar, dada sudah menghadap kiblat. Kamu punya barang di samping.
takutnya ada orang nyuri kamu begini. Itu gak apa-apa ya. Karena yang dihitung adalah dada. Tapi kalau misalnya wajahnya madhab kiblat begini, itu nggak saya. Jadi yang dihitung apanya? Dadanya menghadap arah kiblat. Ya. Coba ini nih. Kalau menghadap kiblat, apanya yang dihitung? Apanya yang dihitung ketika menghadap kiblat? Menghadap kiblat kenapa? Ya, apanya yang dihitung? Ya kan? Gak dengerin. Coba dengerin. Yang dihitung adalah dadanya menghadap kiblat. Andai kata wajahnya nggak menghadap kiblat misalnya, tapi jangan sengaja ya. Ada kepentingan boleh menoleh begini ya. Ada kepentingan tertentu ya. Itu boleh. Yang penting dada tetap menghadap kiblat. Tetapi kiblat itu barusan saya sampaikan, kalau di Ka'bah di sana di dekat harus lurus dengan Ka'bah. Makanya kalau di Mekah itu kan muter salatnya ya. Tapi kalau jauh seperti di sini hanya cukup sangkan saja sudah menghadap kiblat, nah itu sudah sah walaupun nggak persis ya. Bahkan dalam keterangan lain itu kiblatnya orang di luar Mekah itu adalah tanah haram Mekah. Tanah haram Mekah, tanah air. Tanah haram Mekah ya. Yang penting sudah posisi kita lurus kepada tanah haram itu sudah dianggap menghadap kiblat. Dan lanjut, itu yang keempat tadi. Yang keempat. Yang kelima. Farid, nanti pertanyaan ke Farid nih. Farid nanti ceweknya lain nanti. Yang kelima ialah harus masuk waktu. Jadi harus masuk waktu. Nah, kalau misalnya kamu sholat tiba-tiba langsung sholat aja, nggak masuk waktu, nggak tahu kalau masuk waktu atau tidak, tiba-tiba sholat. Ternyata memang benar masuk waktu itu tetap nggak sah. Ya. Apalagi memang salah ya. Artinya mengetahui waktu dengan betul-betul yakin atau sangkaan dengan cara ijtihad, apa berusaha. Misalnya pakai apa? Pakai lonceng atau pakai, kalau zaman dulu tuh pakai bayangan benda berdiri, itu sudah ada hitungannya ya, dibikin di, kalau bahasa Maduranya pincek namanya itu. Pincek. Nah, jadi itu ada garis-garisnya. Nah, itu sudah ada hitungan, ada rumusnya ya. Ketika bayangannya ini sampai sini, ini sudah keluar waktu, ini sudah akhir waktu duhur. Ketika lewat sudah masuk waktu asar, begitu ya. Nah, itu namanya cara mengetahui waktu. Atau cara mengetahui waktu itu juga bisa dengan cara misalnya dengan sistem wiridan atau ngejikuan. Di situ dulu ada di kampung saya itu ada seorang kiai namanya Kiai Abdul Razak, Allahumma firlahu wa nafa'ana bi ulumihi. Beliau seorang yang sangat rajin ibadah ya, bahkan karamahnya tinggi. Beliau itu kalau sholat pakai wiridan. Jadi ketika maghrib sampai isya beliau enggak turun. Ketika maghrib itu langsung zikiran, ini sekian, ini sekian ratus. Selesai semua pasti isya sudah. Begitu. Nah, ini juga bisa dipakai cara mengetahui masuknya waktu. Paham ya? Paham itu? Jadi kalau kamu enggak berusaha untuk mengetahui masuknya waktu, walaupun ternyata benar waktunya itu tetap tidak sah. Paham ya? Tetapi kalau kamu sudah berusaha, perhatikan, berusaha mencari waktu dengan tadi itu, dengan lonceng atau dengan ngedengerin adzan misalnya. Tapi ternyata salah waktunya itu. Ternyata salah loncengnya, entah kekerasan atau kelambatan. Nah, itu tetap dihitung sah itu. Cuma tetap diulangin lagi. Tapi itu dia nggak sah. Apa sahnya? Nanti kalau dia ternyata sebelumnya ada punya sholat yang bolong, itu jadi pengganti pada sholat yang bolong. Kalau dia nggak ada sholat yang bolong, itu jadi amal kesunahan. Paham ya? Artinya tetap dianggap sah. Tapi tetap diulangin sholatnya. Kalau ternyata dia salah waktunya. Nah, contohnya begini. Kalau ada orang misalnya salah sampai 5 kali. Ada orang di tengah hutan. Ketika subuh, dia punya jam 4 langsung sholat, yakin jam 4 sholat, sudah masuk subuh, udah sholat dia di tengah hutan. Besoknya lagi begitu, jam 4 sholat. Setelah pulang dari hutan ke kampung, ternyata jamnya lambat. Berarti gak cocok ya, kan iya kan? Nah, ternyata di hutan 5 hari
berarti 5 kali subuh, iya kan? Tadi kan dikatakan tetap sah tapi tetap dikodok ya. Ya. Apakah yang wajib dikodok? Apakah semuanya dikodok? Itu yang wajib dikodok yang terakhir saja. Jadi kalau misalnya 5 hari, tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Yang dikodok tanggal 5-nya saja. Ketika sampai tanggal 5 dia tahu ternyata loncengnya nggak cocok, maka yang wajib dikodok yang terakhir. Kenapa begitu? Karena tadi dikatakan sholatnya kalau berjitihad sekalipun salah tetap asah gitu ya. Tetap sah kan karena sudah berusaha kan. Nah, jadi yang pertama tadi yang salah tanggal 1 itu dianggap sunnah. Kecuali ada yang bolong menutupin yang bolong. Tanggal kedua menutupin yang sah 1. Yang ketiga menutupin yang kedua. Yang keempat menutupin yang ketiga. Yang kelima menutupin yang keempat. Yang kelima ini yang hanya dikodok. Paham tuh? Jadi kalau misalnya 5 kali dia sholatnya salah, padahal dia sudah ijtihad, sudah berusaha tapi tetap salah, maka yang wajib dikodok hanya 1 yang terakhir. Nah, itu yang rukun sholat yang syaratnya yang berapa itu? 5. Ulangi lagi, yang pertama berapa? Apa syarat sholat? Suci dari 2 kedua suci dari ketiga keempat kiblat. Yang kelima masuk waktu. Yang keenam oke, saya maafkan tuh ya. Saya maafkan kenapa? Biar nggak ngantuk aja ya. Tapi jangan diulang-ulang itu ya. Oke, jadi yang keenam ya. Yang keenam ialah harus tahu kalau itu sholat fardu. Jadi kamu yang sholat itu kamu yakin ini sholat fardu. Artinya ibadah itu nggak boleh nggak boleh tidak yakin, harus yakin. Ini sholat fardu. Yang keenam, yang ketujuh ya sekarang. Yang ketujuh harus tidak meyakini yang fardu ke sunnah. Artinya apa? Artinya dalam bahasa yang ringkas ya, kamu terutama sebagai santri ya, harus tahu dalam sholat itu mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang wajib dalam sholat apa istilahnya? Rukun. Rukun ada berapa? Ada 2 dalam sholat. Satu namanya rukun qauli, rukun bangsa ucapan. Yang kedua namanya rukun fi'li. Artinya kamu juga harus belajar mana yang sunnah, mana yang fardu. Kamu nggak boleh yang fardu diyakini yang sunnah, atau sebaliknya. Oke, saya tanyakan lagi bareng-bareng coba. Apa saja yang fardu dalam sholat? Bareng-bareng. Yang fardu dalam sholat apa saja? Dari pertama. Yang wajib dalam rukun sholat. Yang wajib. Takbiratul ihram. Bagus. Niat. Terus. Diurut. Suratul Fatih. Berdiri. Apa lagi? Apa lagi? Tuma'annya dalam tuma'annya dalam tuma'annya dalam sujud antara 2 tuma'anina antara 2 sujud terakhir. Nah, itu yang wajibannya. Apalagi terakhir? Tahiyat akhir. Apalagi? Membaca sholawat kepada Nabi tahiyat akhir. Yang terakhir lagi salam yang pertama. Itu wajib kamu harus tahu. Selain itu hukumnya sunnah. Nah, sunnah dalam sholat ada 2 macam. Satu namanya sunnah ab'ad, satunya namanya sunnah hayat. Jadi kamu sebagai santri, sebagai murid harus tahu semuanya itu. Mana yang sunnah ab'ad, mana yang sunnah hayat, mana juga yang wajib. Terutama SMA ya. SMA sudah sekolah walaupun enggak santri, tapi sudah sekolah di lembaga pondok pesantren, wajib tahu hal-hal seperti itu. Hukumnya wajib ya. Jadi orang dalam ada sebuah hadis, perhatikan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki, muslim perempuan. Apa yang wajib? Yang wajib yang itu. Perkara yang akan dikerjakan tiap hari itu ya. Ya salat dan sebagainya. Baik, Tom. Oke, sekarang tinggal rukun yang berapa? Syarat yang berapa sekarang? 4. Syarat yang terakhir. Tuh enggak mudeng ya. Syarat yang terakhir, yang ke-8. Yang ke-8 ialah harus menjauhi perkara yang membatalkan sholat. Ya, apa saja yang membatalkan sholat kita jauhin. Da ana saleh
bareng-bareng, putra putri, semuanya bareng. Ada berapa syaratnya sholat? Satu, suci dari 2 hadas bagi yang mampu. Kalau ke mampu boleh sholat tanpa suci, tapi nanti namanya sholat di ruknul waqti. Nanti setelah mampu bersuci diqadha, ditambah diulangi lagi. Yang kedua, suci daripada najis di badan, di pakaian, juga di tempat sholat. Yang ketiga, menutup yang mana yang ditutup? Di samping sama dari atas. Tapi bagi wanita ialah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, baik atas maupun bawah. Ini nggak apa-apa dibuka telapak tangannya saja. Nah, terus untuk wajah dalam mazhab Syafi'i bukan hanya ditarik ke depan, ditutupin ininya, lehernya ini. Jadi kalau lehernya kelihatan, maka itu dianggap membuka aurat dalam mazhab Syafi'i bagi wanita. Tidak sah. Termasuk juga rambut walaupun selai nggak boleh keluar ketika sholat bagi wanita. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, masuk waktu dan harus tahu masuknya waktu itu. Tidak boleh sangkaan. Kalau hanya sangkaan, walaupun benar tetap tidak sah. Ya. Tapi kalau sudah berusaha ternyata salah, tetap sah, tapi tetap wajib diulangin. Ya, sahnya itu nanti dihitung sebagai qadha salat yang bolong sebelumnya, atau kalau enggak ada yang qadha, dia menjadi amalan sunnah. Berikutnya yang keenam, harus mengetahui kalau itu salat fardu. Yang ketujuh, tidak meyakini antara sunnah ke fardu. Jadi semuanya harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Yang kedelapan, meninggalkan perkara yang membatalkan sholat. Ada berapa perkara yang membatalkan sholat? Ada 14. Nanti di kesempatan yang lain ya. Apa sekarang? Udah jam 8 ya. Jadi sekitar waktunya habis. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad